berbagi sharing tentang praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Saya mengambil judul DSBS Kemitraan 97, yaitu diskusi santai bareng setara Kemitraan 97 sebagai pemenuhan hak remaja. Oke, yang melatar belakangi saya mengadakan kegiatan DSBS ini sebetulnya saya dari 2018 sudah mendapatkan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi. Waktu itu sekolah saya ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang mengenal tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Namun yang menjadi latar belakang saya membentuk diskusi ini yaitu pada saat tahun 2020, di mana kita tahu terjadinya ada pandemi COVID, ya, sehingga terbentuklah pemenuhan hak remaja ini tentang informasi kesehatan reproduksi itu bagaimana, karena mereka kan semuanya ada di rumah, sedangkan tumbuh kembang mereka pun juga tidak bisa dihambat. Disinilah saya mempunyai ide mengadakan yang namanya diskusi santai bareng setara, karena waktu itu saya memang sedang bermitra dengan PKBI. Kemudian di tahun 2022 kita sudah tahu bahwa pandemi sudah mulai berakhir, berangsur-angsur kita mulai masuk sekolah, dan kita dihadapkan dengan waktu itu adanya kurikulum merdeka. Proses pembelajaran seperti apa yang harus kita berikan kepada anak didik saya. Nah, di sini saya bersambut, saya diajak di kemitraan dengan si mitra GTK. Rasanya problem saya tentang apa yang akan saya pelajari atau saya berikan kepada anak didik saya dapatkan kembali di si mitra ini, sehingga saya tambahkan dengan praktik baik saya bernama DSBS Kemitraan, karena proses pembelajaran yang saya terapkan ini sudah tidak daring lagi tapi bervariasi dengan luring. Oke. Hal ini kita tahu masalah atau tantangan remaja saat ini itu banyak, mulai dari kesehatan. Tumbuh kembang mereka kalau tidak kita perhatikan, mereka banyak yang tidak paham dengan kesehatan diri mereka. Nah, itu makanya mereka suka lari dengan mencari informasi yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Pertumbuhan dan perkembangan mereka juga sangat memprihatinkan jika kita tidak mendampingi bagaimana dia menjamkan dirinya dengan baik. Begitu pula dengan segi sosial, pergaulan mereka itu juga bukan tantangan bagi kita semua, karena dengan media sosial yang segitu bebas, anak-anak kadang tidak bisa membendung dirinya sendiri apa yang harus mereka lakukan, sehingga aktivitas pun juga merupakan tantangan bagi mereka untuk mereka pilih apakah itu baik atau tidak bagi kehidupan mereka nantinya. Selain itu dari segi ekonomi di dunia remaja ini juga mempengaruhi perkembangan mereka dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari, ya. Mungkin kalau kita tahu zaman dulu anak-anak dengan uang yang diberikan orang tua semua cukup. Namun sekarang anak itu apapun yang diberikan oleh orang tua rasanya melihat kanan kiri, perekonomian mereka juga rasanya berpengaruh dengan kehidupan mereka. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya membentuk DSBS ini dengan langkah-langkah yang pertama, mengajak dan membujuk. Awalnya saya mengajak dan membujuk anak-anak OSIS terlebih dahulu, yang saya berpikir mereka punya pemikiran lebih baik atau lebih gampang untuk memikirkan permasalahan-permasalahan pada diri mereka sendiri. Ya, sehingga saya ajak bagaimana yuk kalau kita bikin seminar remaja kecil-kecilan awalnya. Ya, karena waktu itu saya tahap pertama ini pada saat pandemi, karena saya lihat maraknya kita mengadakan seminar online. Alangkah baiknya kalau anak remaja juga dibikin seminar online. Walaupun saat itu saya berpikir ini terbentuk atau tidak, tapi saya punya niat, bismillah, mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena pada dasarnya kita di awal sudah punya ilmunya, dan sebagian anak didik saya juga mendapatkan pembekalan. Kemudian di tahap kedua, kita melakukan diskusi dan mengarahkan. Nah, mereka berpikir, ibu kalau langsung bikin Zoom kayak seminar online itu susah. Bagaimana kalau kita bikin membentuknya pakai grup WA dulu. Saat itu kita sudah sepakat mengawali
pembentukan diskusi ini melalui grup WhatsApp yang kita kenal dengan forum setara SMP 97. Nah, selanjutnya, kita mempromosikan, merekrut dan melakukan aksi. Mempromosikan bagaimana? Kita mempromosikan kepada guru-guru, teman-teman atau instansi yang bisa membantu dalam kegiatan diskusi tersebut ini. Karena selain saya di sekolah kami 97 ada beberapa guru yang sudah mengikuti pelatihan tentang Kespro, sehingga kita rekrut sebagai pembicara pada saat diskusi di grup WhatsApp tadinya. Sampai akhirnya kita mendapatkan respon dari PKB mau mengikuti diskusi setara ini melalui media Google Meet dan WhatsApp. Nah, di tahap 4, baru di tahun 2002 ini setelah saya mengikuti di kemitraan, saya mulai melakukan keaktifan dan kolaborasi dan kemitraan dengan orang tua. Di sini terrealisasi pada saat pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam P5, di mana waktu itu saya dipercaya sebagai komitenya. Saya mengambil judul waktu itu Bangunlah Jiwa dan Ragaku, karena saya anggap materi ini sebagian besar banyak sesuai dengan modul kemitraan kita. Apa saja kegiatan dari DSBS kemitraan? Secara daring ini masih tetap berjalan via WA, diskusi yang kami lakukan, di mana dalam diskusi ini kita melibatkan peserta didik dalam proses diskusi, baik dia sebagai moderatornya atau saling sharing tentang pengalaman atau permasalahan yang mereka hadapi, tetap dalam pendampingan guru Kespro-nya. Kemudian ini yang pernah dilakukan yaitu melakukan Google Meet atau Zoom pada saat bermitra dengan PKBI dan Puskesmas dalam mengisi materi di DSBS. Nah, secara luring dalam yang saya lakukan yaitu pada saat KBM di dalam kelas ada pembelajaran IPA, khususnya di kelas 9 waktu itu materi sistem reproduksi. Saya melakukan kegiatan dengan bervariasi, menyenangkan seperti yang terdapat di modul Kespro kemitraan. Di sini anak-anak sangat antusias dan sangat bersemangat karena proses pembelajaran ini sangat berbeda sekali. Mereka lebih cenderung diajak aktif dan berkreasi dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian saya juga lakukan diskusinya pada saat di P5 yaitu Bangun Jiwa dan Raga. Nah, selain di KBM, saya juga punya kegiatan keputrian, di mana pada saat putra lagi sholat Jumat, yang putri tidak pulang, tapi kita mengadakan kegiatan keputrian di mana diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tentang informasi kesehatan reproduksi ini. Nah, di sini dalam P5 saya berkolaborasi dengan orang tua murid yang memang seorang psikolog yang bisa men-share informasi tentang kesehatan yang diperlukan oleh peserta didik. Kemudian ini mitra pada screening dengan Puskesmas, dan ini proyek kurikulum Merdeka di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk berkreasi tentang informasi yang selama ini sudah mereka dapatkan pada saat pembelajaran di kurikulum Merdeka. Yang kami dapatkan pada saat itu, anak-anak pada saat ada perlombaan di Puskesmas, mereka ikut perlombaan pada saat generasi tanpa kata malas. Mereka bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya juga waktu itu juga pernah mendapat penghargaan, sekolah juga mendapat penghargaan. Dan di sini yang lebih saya cenderungkan, anak didik saya lebih semangat menyuarakan apa yang mereka rasakan di dalam kegiatan lomba waktu itu, photo voice. Ya, ini yang saya lakukan di sekolah. Jadi saya dapat jadilah teman bagi remaja, karena mereka butuh ditemani dan didampingi, bukan hanya digurui. Ini yang mereka perlukan pada diri kita sebagai guru, karena mereka di usia remaja itu butuh didengar. Ini hasil-hasil diskusi kami pada di WA Groups. Itu saja yang bisa saya sampaikan praktik baik yang saya lakukan di sekolah.